lumpuhkanlah ingatanku kalau misalnya kalau kata penyanyi mah. Menarik. Jadi bakal Tuh kita kan lihat. langsung dijaga 2 B. Iya pastilah pasti. Apalagi dia bawa Selena kan. Selena lumayan cepat buat ngebantuin early jungle. Cuma ya apakah akan ada kerusuhan terjadi? Pin, kita lihat mati dulu nanti di bagian jungle awal seperti ini. Alter Ego harus membawa game ini minimal banget ke arah mid game. 15 menit. 15 menit sih, Pak. DHS, Golden Staff. Nggak, at least sudah 2 item itu untuk bisa team fight dan juga pick over. At least. Ya, at least. Jangan sampai terlalu mendominasi, tapi lihat di sini Amy langsung menggunakan satu buat retribution karena dia tahu betapa pentingnya para pembuff untuk seorang Claude. Dan bahkan Pipin di depan sana bakal di first blood kah. Langsung ada Rasi bakal coba didapatkan dan Nino is coming. Menunjukkan satu buat execute dan this is it. First blood di tangan dari seorang Nino di arah bottom lane. Yoi, walaupun kali ini mereka mungkin berpikir akan ada gangguan tambahan ke area resbuff, tapi ternyata tidak. Karena pemain dari Alter Ego Amy udah berada di area spotnya tersebut. Ada Selena yang tepat berada di depannya untuk memberikan bantuan. Sementara itu dari minimap kita lihat. Di bagian atas masih ada Mayom, tapi di bawah El Nino dengan power pick yang dia milikin mulai mengacak-ngacak pertahanan. Lihat, Skylar dia selalu menabung kayak ya udah biarin minionnya datang. Gua nggak harus buru-buru dan sedangkan Nino juga belum bisa melakukan freeze lane. Langsung naik ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengejar tapi kayaknya agak sedikit terlalu jauh. Bahkan Pipin is coming. Menuju ke arah seorang Ami. Ami masih level 3 tapi langsung ada Albert yang mencoba menggocek leles dari seorang Arashi. Oke, Rasi, Selenanya belum membuahkan hasil sejauh ini. Walaupun tadi di awal kita lihat udah ada garukan yang diberikan terhadap penggunaan dari Benedetta. Mulai maju ke bagian depan, ada lagi Knife for a Knife tapi tidak mengenai Skylar. Hanya memancing keributan saja dari kejauhan. Oke, apakah kali ini Albert akan membuktikan omongannya kalau dia udah tidak bisa pakai link lagi atau malah itu hanya bullshit semata? Nih, untuk hanya menggocek menggocek semuanya ya. pancingan aja ya. Yes, benar banget. Pipin langsung coba terkena damage tapi El Nino is coming menuju ke seorang Pipin. Lelenya nggak berhasil mengenai tapi lihat damage terlalu sakit dari Nino. Bakal coba di follow up oleh seorang Clay. Pin masih bertahan dan bahkan hilang begitu saja post execute. Nino again straight to Pin. Sedangkan lihat Kadita Reslona berhasil dihindari pergerakan yang cukup baik solid. Seorang Deden from Bogor. Itu barusan Nino emang memanfaatkan banget apa yang dia milikin, mobilitas yang begitu baik. Namun sekarang Pai-nya menjadi sebuah tembok utama untuk rekan-rekannya di bagian belakang. Udah ada Emi dan juga Rasi. Rexona udah mulai hadir juga. Misalnya pada dikeluarkan, Turtle-nya masih belum ada yang memiliki. Datan welcome-nya gagal untuk mendapatkan ke arah satu orang. Namun ternyata untuk Clay kali ini dengan ada Real World Manipulation belum ada satu orang pun yang berhasil ditangkap. Malah sekarang Paracia ada lagi pergerakan dengan blessing duet yang dilakukan. Hilang sudah Clay-nya. Oh my god, permainan luar biasa. Langsung ada blazing duet. Albert udah kebaca table soft blade kembali dipanggil oleh seorang Pipin. Tapi Albert ternyata masih mau lebih. Retribution gak ada, dia bersangkut di atas satu buah tembok. Tapi karena dia tahu Amy udah pakai retributionnya, Amy udah menuju ke arah belakang dengan satu buah mirror image, Albert akan lebih tenang untuk mendapatkan satu buah turtle tanpa ada kontes, Profesor. Iya, dan bahkan levelnya sih yang paling jelas banget. Signifikan banget, ada satu perbedaan level di sini dan R7 juga gangguin banget karena Amy-nya karena dia tahu Amy nggak boleh untuk mencapai scale up maksimalnya di nanti late game atau bahkan mid game di menit 15. Karena R7 bisa tumbang. R7 bisa dihabisin sama Amy dengan adanya attack speed yang cukup sakit. Dan jangan lupa, Demon Hunter Sword masih menjadi salah satu sosok yang menakutkan di mata seorang Esmeralda. Tetap masih mengerikan seorang Demon Apalagi Hunter Sword Cloud itu. ini kan yang nantinya di late game bakal bikin ke arah Malefic Roar kan. Yes. Untuk awal-awal kayak gini dia nggak bakal punya penetration yang bakal tinggi gitu loh. Tapi sementara itu ngomongin soal late game semuanya mungkin bakal bikin ke arah armor, ke arah item defense juga salah satunya defense untuk physical. Oke, lihat Nino bakal coba di tinggal. Lelenya digocek begitu saja lewat hanya dengan sayapnya. Nino ke top menuju ke arah bottom lane. Skylar again and again memilih ke arah objektif game. Langsung spray down dikeluarkan. Tapi lihat Albert is coming. Nino akan menjadi pilihan dan Retro bisa dikeluarkan. One last hit. Nino nggak bisa berdaya lagi untuk mempertahankan dirinya di arah bottom lane. Dan bahkan melihat itu adalah Skylar yang masih konsisten dengan melakukan sedikit pick off terhadap play dari seorang Rexona dan tak mampu menumbangkan. Dan Albert 2 poin lagi di tangan Albert. Ini bisa menjadi bahaya untuk Amy. Amy harus bergegas untuk memikirkan win of nature, Profesor. Iya, 3 poin kill bahkan semuanya dari tangan Albert. Dan ini makin lebih mengerikan kalau dia dapetin 4 bahkan 5. Dia bakal bener-bener scale up banget di early game kayak gini. Menit 4 loh, bayangin. Dia dapat plating di bawah tentunya. Dapetin poin dari Skylar-nya juga sebagai assist. Dan untuk saat ini dengan bebasnya Skylar bakal lebih mudah untuk melakukan rotasi.
Wah, ini untuk Reslona sendiri nggak boleh lagi miskalkulasi kayak tadi ya. Di saat dia ingin mendapatkan langsung ke arah Clay. Benar-benar kesalahan seperti itu nggak boleh diulangin karena mereka RRQ Oshi punya link dengan mobilitas tinggi yang siap untuk langsung menjadi sang eksekutor terhadap player dari Alter Ego. Wow, Emi mengambil celah yang kecil. Tapi lihat R7 is coming. Menuju ke arah top lane. Lihat damage-nya udah terlalu sakit. Sosok menakutkan. Langsung ada blazing duet R7. Menggunakan purify-nya. Nino mencoba digocek. Tapi Nino sepertinya ada sedikit salah jalan dan Never untuk mundur. Gak berhasil ditumbang. Ini R7 masih bertahan. Nino one last hit. What are you doing? Execute almost is never enough. Hampir gak pernah cukup Pak Pulung. Hampir aja bisa mendapatkan Kara Esmeralda dan pastinya siapa yang menebak kalau El Nino akan balik badan dan memberikan serangan terakhirnya sebelum dia pergi. Kita semuanya mikir dia pergi loh, Ya Prof. aku pikir bakal mundur Prof. Walaupun ada execute sekalipun karena masih ada Stardust Dance Prof. Silakan. Iya sama sih, apalagi mungkin karena Bloodlust X jawabannya. Di sini kita tahu bahwa War X udah lumayan mahal harganya 2000-an, tapi untuk Bloodlust X lumayan murah. Dimana Sword sudah di tangan Amy juga, jadi jangan lupa kalau seandainya sekarang RRQ Oshi harus memperhatikan Amy-nya udah punya damage. Wah, ditembak dong itu. Untungnya nggak kena. Reload langsung dikeluarkan. Mau pergi ke arah mana untuk Pai-nya karena Pai-nya sekarang masih didapatkan. Rasinya pun harus mengeluarkan flicker guna untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kata Albert, Karampli mau kemana Besti? Langsung coba disumbangin tapi Amy nggak boleh dia terpikok. Ice Retribution. Amy langsung dengan satu buah Ice Retribution dia bisa berlari dengan lebih kencang lagi Iya, Profesor. iya. Mempertahankan dirinya. Satu buah blazing duet Karsora Skylar tapi di sana damage masih bisa ditahan tapi no. Albert is coming. Amy masih bisa menyelamatkan dirinya dengan satu buah mirror image dan bahkan Rasi. Satu hit. Satu hit. Itu dicolek. Pakai Renner Apeti. Wow. Pakai ultimate. Waduh, itu ampun dah ya. Kita tahulah bagaimana damage dari sniper yang dimiliki oleh Patrick. Namun untuk sekarang ada pertempuran lagi. Siapa yang akan mendapatkan ke arah outer turret mid ini? Akankah RRQ Oshi bisa ataukah Alter Ego bisa mempertahankan? Ditembak lagi nggak kena karena siapapun. Andai kalau kena sakit banget Besti. Ini benar-benar Rexlona yang harus memulai semuanya untuk membalikan keadaan. Rexlona harus berada di arah rumput yang dimana tidaknya at least dia bisa menubangin Skylar. Blazing Duet lagi-lagi dikeluarkan untuk clear minion saja. Membuat para pemain dari tim Alter Ego kali ini bisa mendorong poros tengahnya. Melihat adanya satu buah titik tapi lihat seperti yang kita bakal coba duga. Satu buah Rough Wave belum bisa menyelamatkan Nari dan bahkan Rexlona yang tumbang. Skylar menjadi pilihan seperti yang sudah kuduga. Tapi nampaknya belum maksimal Profesor. Iya tadi sih kayaknya mungkin miskalkulasi juga sih. Miss Apalagi lagi. belum ada spell loh yang dikeluarkan dari teman-teman RRQ Oshi. Untuk men-trigger menurut aku jangan buru-buru dari Rexlonanya. Rexlonanya kayak nungguin timing aja, biar Rasi aja. Row-nya connect baru nanti bakal di follow up dengan cepat. Waduh, ini benar-benar untuk R7 pede banget ya. Dia lompat ke dalam rumput, ada 2 orang, 3 orang, sekarang dijogetin, dia mundur lagi, pede banget guna untuk mengusir pemain Alter Ego di mana rekannya ingin mendapatkan Lord yang pertama. Oke, langsung ada Lele melakukan check boost. Rexlona udah memberikan informasi, udah pada siap para pemain dari tim RRQ Oshi. Ternyata Rexlona hampir tertangkap. Rough Wave hanya mengangkat Albert tapi damage-nya nggak masuk, nggak maksimal. Satu buat Temple Soul dikeluarkan menuju ke arah Sora. Rasi masih tertangkap di depan sana. Tapi lihat, Pipin bakal coba ditumbangin El Nino, tidak berhasil mendapatkan one last hit dan bahkan Albert terperangkap di atas tembok. What are you doing? Shutdown berhasil diamankan oleh El Nino, membuat Albert harus tumbang tak berdaya Pak Bulu. Ya ampun, itu nih Biru Passionnya, coba lihat masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Hanya ada 1 bar SP terakhir yang dia miliki dan hampir aja diambil. Tapi udah hancur udah. Ini namanya Skylar. 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 Boleh. Mengerti maksud saya Profesor? Saya mengerti. Ngerti banget. Luar Aku negeri juga- kita Pak ya. Benar. Oke. Aku juga mengerti bahwa player head to head by Lita kita melihat bahwa apa yang dari tadi menahan dealing damage yang sangat amat banyak sekali. Tapi emang dia menangin dari segi kill participation. Untuk segi dealing damage-nya, malah untuk di game kali ini kayaknya R7 yang lebih pegang kendalinya sebagai EXP lane. Dia loncat dengan sangat amat percaya diri dan berkali-kali kita menangkap R7 selalu berhadapan dengan 2-3 hero sekaligus Pak Bulung. Nah, Emi-nya berhasil diambil dong karena ada Finn dan juga Skylar yang bekerja sama barusan. Bahkan untuk kali ini dengan Selena yang berhasil diambil, berarti ada 2 orang yang udah hilang. Oke, Pai bakal terperangkap di depan sana. Lihat Barat lumpuh tak berdaya. Gak bisa pulang dan one last hit.
berhasil diamankan oleh R7. Ini bencana. Nino versus everybody bukan hal yang Sakit baik. Dan banget. Nino bakal ditumbangin Skylar. Nggak ngasih kesempatan sedikit pun oleh seorang Nino untuk bisa mendapatkan poin atas dirinya. Lihat, Skylar pun belum ditumbangin sama sekali. Rexlona harus menyelamatkan para pemain dari tim Alter Ego dari kekalahan dan langsung ditodong oleh seorang Albert. Dan Albert nampaknya masih belum berhasil mendapatkan poin atas seorang Rexlona. Ini sakit banget sih damage-nya Beatrix, sama seperti kehidupan di mana kita kadang diberikan harapan tapi bukan diprioritaskan, atau kali ini dipertahankan tapi tidak diperhatikan karena udah sakit banget damage yang diberikan barusan. Oh my god, lelenya kena tapi itu seperti di kehidupan. Nampaknya didapatkan tapi hanya harapan palsu untuk mendapatkan poin atas seorang Clay. Aduh kalian semuanya dikasih harapan padahal kalian cuma teman ya. Jadi daripada kalian cuma berteman lama-lama, langsung aja pakai kode promo MPL ID Xgrab karena sama dengan 50%. Emang sombong beda kalau udah punya buntut kembar. Item. Oh, tapi tim fight kayaknya terjadi. Oke, tapi di belakang sana Nino langsung mundur respect. Lelenya kali ini tidak bisa di follow up oleh seorang Alter Ego Esports. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego mereka terkunci di dalam base-nya. 3 lane yang berbeda. Mereka dari tim Arkeosi nampaknya ingin membuat Lord ter-enhance terlebih dahulu sebelum didapatkan Propechor. Iya, untuk sekarang Lord juga udah mulai muncul lagi. Dan ini dia Lord yang belum di-enhance juga by Samsung Galaxy S Series. Terus sekarang emang fun fact-nya kita bisa nge-Lord 2 kali sih, Lord yang ungu ini yang belum di-enhance. Dan secepat mungkin harusnya udah bisa diamankan karena Alter Ego Esports makin late game, makin mengerikan. Amy udah memegang 7.000 dari segi goldnya. Dan jangan sampai nantinya akan menyusul perlahan ke arah R7 atau bahkan Skylar. Karena nanti di late game tentu akan sangat mematikan dari satu Blazing Duetnya. Damage deal, lihat R7 39.000 dan ini 1v1 situation Nino. Ternyata dia tertangkap di bagian top lane Ranger Mas. Masalahnya, nggak usah Albert dan Nino. Kita anggap orang general biasa ya. Itu kalau di head to head kan di arah late game, Benedetta sama Ling, aku tetap pegang Ling. Iya, karena Benedetta early banget. Betul, damage itu bakal lebih sakit, lebih burst. Sedangkan Rexlona kali ini harus menghindari semua damage yang diberikan, tapi ternyata rough wave-nya nggak maksimal. Rexlona cuma bisa melakukan baiting, dan bahkan dia harus hilang di telan bumi. Spray down dilakukan oleh seorang Skylar, membuat Rexlona kali ini tak berdaya kembali. 2 poin yang harus hilang diamankan oleh tim Arkeosi, yang membuat chance cukup besar Alter Ego kehilangan Lord yang satu ini. Ini gimana ya, sekarang pemain dari Alter Ego juga untuk mendekat aja udah sulit, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan ya. Mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas ya, Lord harus diberikan kepada Arkeosi, dan Arkeosi punya daya dobrak tambahan untuk bisa menghancurkan Alter Ego. Dilompatin oleh R7, terkena efek dari Abyssal Arrow tapi tidak ada follow up damage. Pantesan aja R7 berada di depan sana ya. Saya lihat Purify-nya nyala ya. Iya. Kalau Purify-nya nggak nyala mungkin dia nggak terlalu Gak mau berani. juga langsung ya. Rugi banget. Dia itu main R7, Karamfli. dobrak ke arah belakangnya, tapi Karamfli bakal coba diselepet oleh R7 dengan selendang mayanya. Membuat dia harus pulang. Damage yang diberikan di para pemain tim Arkeosi di tengah. Mereka pengen fokus, lihat di TBN Pipin. Dipaksakan oleh seorang Pipin, tapi ternyata sesuatu yang dipaksakan masih bisa berhasil. Lihat dari bottom lane, Lord belum bisa ada yang defense. High ground yang dimiliki dari tim Alter Ego, mampukah dia melumpuhkan, tapi one by one situation, dan Nino Electro flow-nya berhasil tumpangin. 2 poin telah diamankan, fokus ke arah base, nggak boleh apapun yang terjadi, dan bahkan ini bencana. RRQ take the game 2. Wow, 2-0 tanpa balas. Ini dia akhirnya, setelah beberapa lama akhirnya ada waktu di mana Arkeosi bisa membalikan fakta yang mungkin terjadi. Iya, dimana kita ngomongin soal early game lagi dan lagi 3 menit awal akan sangat amat ini ya menentukan.